Ya, lalu bagaimana persiapan arus mudik pada tahun ini? Adakah jalan yang harus diwaspadai oleh pemudik? Dan kita berdialog langsung dengan Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Cinta. Ya, Pak Dirjen, berapa persen kira-kira persiapan untuk menjelang mudik yang sudah disiapkan saat ini Pak? Jadi kita tidak mempresentasikan berapa persen, tapi yang jelas pemerintah itu sudah menyiapkan semua untuk pergerakan mudik masyarakat kita. Karena tahun ini hasil survei kan peningkatannya cukup tinggi ya, 123,8 juta. Dan tentunya pemerintah juga harus menyiapkan secara maksimal bagaimana pergerakan mudik itu berjalan dengan lancar, aman, selamat. Dan oke, Pak Dirjen, untuk sebagai tol fungsional yang saat ini memang banyak sekali dilakukan perbaikan begitu. Apakah sudah ada progres operasinya seperti apa dan rambu-rambu tambahannya begitu Pak? Ya, untuk tol fungsional, namanya fungsional belum jadi ya, belum dari 100%. Tapi bisa digunakan. Tentunya fasilitas juga belum terpasang semua gitu. Jadi pemanfaatannya untuk fungsional apabila situasi padat itu, maka fungsional itu kita fungsikan secara maksimal. Tapi dengan catatan masih ada kekurangan infrastruktur atau alat penerang jalan, rambu-rambu dan sebagainya. Tapi yang jelas di tempat-tempat fungsional itu nanti akan ditempatkan anggota-anggota dari Korlantas untuk bisa memandu, dan ada rambu-rambu portable yang kita siapkan itu. Artinya untuk jalur fungsional ini saat ini memang masih dalam persiapan, tapi dipastikan pada saat arus mudik ini udah jalan, ini pasti sudah bisa dipakai dan dinikmati oleh pemudik, begitu Pak? Iya, jadi tanggal 15 itu maksimal untuk jalan fungsional itu bisa dilalui oleh pemudik, tapi ada batasan-batasan, tentunya tidak ada batasan waktu dan batasan-batasan. Kalau di Cisundawu yang Bandung dari Cilenyi itu ada batasan tentunya jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Karena ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan itu. Baik Pak, untuk jalur selatan apa yang harus diwaspadai oleh pemudik? Jalur selatan untuk jalan itu sudah bagus, nggak ada masalah. Cuman jalur selatan itu kan karena kontur jalannya ya, kondisi geografis yang pegunungan itu yang harus diwaspadai dan hati-hati di jalur selatan. Saya kira untuk infrastruktur lainnya udah cukup bagus itu jalur selatan. Oke, berarti itu jalan bisa digunakan untuk mudik. Jadi jalan itu walaupun memang belum sempurna bentuknya, namun sudah bisa dimanfaatkan oleh pemudik, begitu Pak? Yang di mana Mbak? Jalur selatan atau jalur ada jalur selatan atau jalur pantai selatan? Boleh, dua-duanya boleh diupdate, mungkin siapa tahu masyarakat ingin ya silakan Pak. Ya, jalur selatan itu kan jalur yang existing yang sudah selama ini digunakan untuk mudik dan kegiatan sehari-hari. Saya kira untuk kondisi infrastrukturnya sudah bagus. Untuk jalur yang pantai selatan juga bisa dilewati dengan hanya waktu tempuh yang cukup lebih gitu daripada jalur selatan. Tapi kalau misalnya kita mau menikmati sambil mudik, menikmati alam pantai selatan, ya bisa menggunakan jalur pantai selatan.
Jadi gitu. memberikan opsi pada Iya. pemudik ya untuk menikmati jalan mudiknya. Dan bagaimana dengan fasilitas-fasilitas di sejumlah jalan yang saat ini mungkin dalam perbaikan atau persiapan untuk di arus mudik nanti, Pak? Untuk jalan-jalan yang diperbaiki itu tanggal 15 itu semua sudah selesai. Bagi yang belum selesai, saya kira nggak ada yang belum selesai, sudah dimaksimalkan untuk bisa Ya, diselesaikan untuk jalan-jalan yang ada perbaikan ya, kecuali jalan tol yang fungsional ya. ya. Tapi kalau jalan arteri lainnya, saya kira tanggal 15 itu sudah selesai semuanya dan bisa dilewati oleh pemudik gitu. Berarti insya Allah tanggal 15 pemudik sudah bisa menikmati jalur yang sudah disiapkan untuk perjalanan mudiknya begitu ya Pak. Bagaimana dengan penerapan ganjil genap yang nantinya juga sepertinya akan menjadi skenario untuk para pemudik ini mengurai kemacetan pada saat mudik? Ya, untuk ganjil genap, jadi masyarakat bisa mempersiapkan mudik. Ya, karena tujuan di ganjil genap itu kan untuk bisa mengatur mudik itu lebih lancar. Ya, Jadi kalau memang nomornya ganjil, ya pulanglah pada tanggal ganjil. Kalau genap, pulanglah pada tanggal genap. Jadi itu untuk mengatur agar perjalanan semua lancar itu. Kita juga akan melakukan pengawasan untuk ganjil genap, nanti Korlantas juga akan melakukan pengawasan itu gitu. artinya dari Kementerian Perhubungan juga pastinya akan berkolaborasi dengan satuan yang lain untuk melancarkan arus mudik. Nah, ada lagi yang mungkin perlu diupdate kepada masyarakat terkait dengan penggunaan jalur tol atau jalanan untuk truk, bagaimana itu Pak? Ada mekanisme tertentu? Pembatasan angkutan itu kan sudah SKP-nya sudah dikeluarkan tuh ya, untuk pembatasan pergerakan truk gitu, yang kita mulai tanggal 17-nya 4 hari aja, 4 hari untuk tanggal 17 itu saat mudik, dan nanti saat balik juga ada pembatasan. Untuk truk yang tentunya tidak diperbolehkan itu kan yang sumbu 3 dan bobotnya 14.000 ke atas gitu ya. Itu yang kita larang, dan tentunya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan bahan-bahan bangunan itu juga kita batasi gitu. Dibatasi dan kemudian diberikan jalur khusus kah untuk mereka untuk tetap melakukan perjalanan begitu Pak? Kalau kendaraan yang dikecualikan seperti kendaraan BBM, terus angkutan bahan pokok, angkutan ternak, hantaran uang itu sama, tidak ada jalan khusus untuk itu. Tapi kecepatannya harus diperhatikan, harus mencukupi kecepatan minimal gitu, sehingga memperlancar arus pergerakan lalu lintas. Tentunya tidak overload juga tidak boleh gitu. Baik, Itu semuanya. terima Oke, kasih Mbak. Pak Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Hendro Sugiatno atas informasinya, dan kita harapkan arus mudik ini berlangsung secara aman sehingga pemudik juga bisa sampai ke lokasi yang dituju dalam kondisi baik-baik saja. Terima kasih Pak.